Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumina Mahmud. Di sini saya dipercayakan sebagai moderator beserta pemateri, dan ada beberapa pemateri kami, yaitu Putri Ardita Jahara, Nayu Fitriana, Indah Sardin. Oke, langsung saja kita masuk pada pembelajaran kita kali ini mengenai dengan tema yaitu mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah. Yang pertama, kegiatan keagamaan. Kegiatan terdiri dari dua kata, yaitu kegiatan dan keagamaan. Kegiatan memiliki arti kesibukan atau aktivitas, sedangkan keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu yang mengenai agama. Jadi, kegiatan keagamaan adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan agama. Menurut Umar Hamalik berpendapat bahwa kegiatan keagamaan, salah satunya kegiatan ekstrakurikuler, adalah kegiatan pendidikan di luar ketentuan kurikulum yang berlawan akan tetapi bersifat pedagogis dan menunjukkan pendidikan dalam rangka ketercapaian tujuan sekolah. Adapun beberapa bentuk program kegiatan keagamaan, di antaranya A. Pelatihan ibadah perorangan atau jamaah. Ibadah yang dimaksudkan di sini meliputi aktivitas-aktivitas yang tercangkum dalam rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, serta ditambah dengan bentuk-bentuk ibadah lainnya yang sifatnya sunnah. Yang kedua, tilawah dan tahsin Al-Quran. Program kegiatan tilawah dan tahsin Al-Quran di sini adalah kegiatan atau program pelatihan baca Al-Quran dengan menekankan pada metode baca yang benar dan kefasihan bacaan serta keindahan atau kemerduan bacaan. Yang ketiga, apresiasi seni dan kebudayaan Islam. Apresiasi seni dan kebudayaan Islam adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka melestarikan, memperkenalkan, dan menghayati tradisi budaya. Yang keempat, peringatan Hari Besar Islam. Peringatan Hari-Hari Besar Islam maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati dan merayakan hari-hari besar Islam. Yang kelima, tadabbur dan tafakur alam. Tadabbur dan tafakur alam adalah kegiatan karya wisata ke lokasi tertentu untuk melakukan pengamatan, penghayatan, dan perenungan mendalam terhadap alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian besar menakjubkan. Kemudian pesantren kilat. Pesantren kilat yang dimaksud adalah kegiatan yang diselenggarakan pada waktu bulan puasa yang berisi dengan berbagai bentuk kegiatan keagamaan seperti buka puasa bersama, pengkajian, dan diskusi agama. Yang berikutnya adalah syarat kecakapan ubudiyah. Standar kecakapan ubudiyah merupakan suatu program yang dilaksanakan di madrasah-madrasah atas dasar instruksi dan Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur. Pembentukan karakter religius. 1. Karakter religius. Pembentukan adalah usaha yang telah terwujud sebagai hasil suatu tindakan. Karakter adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Selanjutnya, ada 5 aspek religius dalam Islam, yaitu A. Aspek iman, yaitu menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para nabi, dan sebagainya. B. Aspek Islam, yaitu menyangkut frekuensi dan intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan, misalnya sholat, puasa, dan zakat. C. Aspek ihsan, yaitu menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. D. Aspek ilmu, yaitu menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama, misalnya dengan mendalami Al-Quran lebih jauh. E. Aspek amal, menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya
menolong orang lain, membela orang lemah, bekerja, dan sebagainya. Faktor pembentuk karakter. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah karakter. Dari sekian banyak faktor tersebut, para ahli mengelolanya ke dalam dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, adat atau kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah untuk dikerjakan. Yang kedua, kehendak atau kemauan. Kemauan ialah keinginan untuk melangsungkan segala ide dan segala yang dimaksud, walaupun disertai dengan berbagai rintangan dan kerusakan. Namun sekali-sekali tidak ada tunduk pada rintangan-rintangan tersebut. Yang ketiga, suara hati atau hati nurani. Suara hati atau hati nurani bukanlah sesuatu yang asing atau datang dari luar diri seseorang. Anak sebagaimana yang dikatakan Freud. Hati nurani bukan pula merupakan salah satu unsur akal sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok rasionalisis. Dan yang keempat, hereditas atau keturunan. Hereditas merupakan sifat-sifat seseorang anak atas dasar keturunan atau pewarisan dari generasi ke generasi melalui sebuah benih. Selain faktor internal yang bersifat dari dalam yang terdapat mempengaruhi karakter, juga terdapat faktor eksternal yang bersifat dari luar. Di antaranya sebagai berikut, itu terbagi atas dua. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan pertumbuhan karakter, tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Dan yang kedua, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang di sekitar kita, baik berupa tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan pergaulan manusia dengan alam sekitar. Itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.